Orang yang badannya bagus dikatain sama orang yang badannya kelihatan kurang sehat gitu ya. Banyak fat, body fatnya tinggi gitu. Orang nge-gym itu gop. Kokoh, kamu tuh bisa nggak sih viral, tapi jangan bikin orang tersinggung gitu loh. Saya pribadi nggak tersinggung, karena badan saya juga nggak gede-gede amat gitu ya. Biasa aja. Tapi aku buka gym kemarin sama istri saya, dan ngeliat konten itu ya kita ketawa. Kenapa juga ini orang pengen viral, tapi caranya aneh banget. Mungkin saudara-saudara sekalian berpikir tentang statement mancing orang marah. Sampai Deddy Corbuzier kemarin di komen juga sama Roy Sakti, Deriansyah, Canggih Fit, dokter yang nge-gym, badannya gede-gede. Ada yang marah, ada yang bijak, memancing reaksi. Tapi saya akui ya, Anda berhasil membuat orang yang tidak bersuara jadi bersuara, termasuk saya. Saya nggak akan mengomentari tentang gym, saya nggak mau ngajarin gym juga, enggak. Ya, tapi saya justru menyoroti tentang satu hal yang lebih penting dari itu, yaitu attention game. Karena statement ini dianggap sebagai attention game. Mungkin Anda juga baru pertama kali untuk mendengar attention game. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang attention game. Nah, apa attention game? Teman-teman sekalian, di era sekarang itu attention driven economy. Orang-orang berlomba-lomba untuk mencari perhatian publik supaya view-nya tinggi. Kalau view-nya tinggi, semakin populer, semakin terkenal, maka semakin mudah untuk melakukan sesuatu tentunya yang ada nilai ekonominya di kemudian hari. Bisnisnya semakin dikenal, atau mungkin dia sedang bikin project atau program apa segala macam. Maka banyak orang melakukan cara yang macam-macam caranya ya. Ada yang kontroversi, ada yang flexing, ada yang memadukan flexing iya, kontroversi iya, ada yang humor ya, dia memang lucu orangnya, ada yang menginspirasi, ada yang bikin podcast, ada yang kolaborasi, macam-macam. Nah, kali ini saya akan membahas tentang attention game. Kalau Anda baca buku karya Jonah Berger, konsep viral, dan kali ini saya akan bahas bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan attention dari publik dan menjadi populer, view-nya naik, baik di TikTok mungkin, atau YouTube, atau Instagram, atau macam ya. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari itu, yaitu dengan cara beretika, dengan tidak menyakiti orang lain tentunya ya. Ya, sebetulnya kalau kita mau menarik perhatian dengan segala macam cara tanpa mengindahkan etika, gampang ya, tinggal kita hina aja orang gitu ya. Ya pasti orangnya marah lah gitu. Atau menghina satu kelompok, digoblok-goblokin. Saya rasa itu cara yang tidak beretika, berarti kan apa ya? Karena tidak beretika kalau menurut saya adalah tidak berpendidikan. Nggak pinter juga ya. Menurut saya itu cara yang nggak pinter ya, itu dengan cara menaruh diri kita ke dalam resiko. Karena semakin cara kita ekstrim gitu ya, ya attention yang akan didapatkan akan besar, lebih besar, dan gitu resikonya juga bisa besar gitu. Salah ngomong kena pidana juga gitu ya kalau salah ngomong. Pinggir jurang gitu ya. Itu kalau berurusannya sama pemerintah tentunya. Oke, kita akan bahas tentang attention game. Menurut Jonah, kita singkat sebagai steps ya. STEPPS ya, steps. Apa aja steps itu? Nah, yang pertama, social currency. Orang tidak membagikan sesuatu secara gratis, teman-teman. Jadi, orang itu membagikan supaya dia terlihat keren, supaya dia terlihat kaya, supaya dia terlihat cantik, supaya dia terlihat pinter gitu ya. Jadi ketika orang membagikan sesuatu, yang membagikan ini pengen merasa sesuatu juga, merasakan satu perasaan yang positif tentunya ketika membagikan. Nah, ini berlaku untuk konten-konten yang sifatnya adalah edukatif. Bener nih loh, terus dibagikan kepada temennya, atau di post ulang, atau di repost ya, seperti itu. Ini keren loh, ini masuk akal loh. Orang membagikan karena dia ingin terlihat keren atau pinter, baik gitu ya. Orang membagikan konten-konten yang sifatnya religi misalnya ya, dia untuk menasehati dirinya sendiri, dan dia menasehati juga orang lain di sekitarnya, dan itu adalah value yang dia berikan kepada dirinya ketika dia men-share konten tersebut. Kemudian T ini adalah trigger ya. Ada sebuah lagu yang menarik, lagu ini judulnya Friday. Menurut statistik itu dicari setiap hari Jumat ya, karena judul lagunya.
ada sebuah trigger, sobat ambyar misalnya. Triggernya adalah relevan dengan isi hati si seorang itu ya. Jadi ada triggernya. Kalau syairnya pas ya dengan kondisi, seringkali lagu tersebut didengar dan kemudian dibagikan. Denny Caknan misalnya ya gitu. Meskipun saya jarang dengar juga. Tapi orang yang membagikan itu biasanya sesuai dengan suasana hati dia. Mungkin habis ditolak cewek lah, atau ceweknya diambil orang gitu ya. Terus kemudian lagu itu diputar di story-nya atau di sosial media, dia dibagikan. Nah, maka lagu tersebut bisa menjadi viral. Akan menjadi keuntungan bagi si pemilik lagu. Kalau relate terhadap kondisi masyarakat, bisa menjadi trigger. Konsep T, yaitu triggernya. Jadi S tadi social currency, yang kedua adalah T, yaitu trigger. Contohnya adalah lagu. Nah, yang nomor 3 ini E. Nah, ini E ini adalah emotion. Teman-teman sekalian, ini mungkin agak panjang saya bahas dan ini terkait dengan yang baru viral ya, yang memancing emotion. Memancing kemarahan, ketidaknyamanan rekan yang hobinya gym gitu ya, bukan hobi ya. Gym itu menurut saya bukan hobi, menurut saya adalah kebutuhan ya. Kita umur tambah tua, saya pribadi sama istri kita butuh gym, kita butuh membangun massa otot. Semakin beranjak usia kan otot kita semakin menyusut ya gitu. Kenapa kok saya nge-gym? Saya tuh nge-gym kan untuk kegedean badan itu enggak. Saya ingin beribadah di usia tua gitu ya. Ketika usia tua gitu ya, saya nggak mau nanti sholatnya kesulitan. Istri saya juga pengen di masa tua kami juga tetap fit gitu ya. Jadi makanya kami berdua juga olahraga. Pernyataan ini ya salah tempat sih sebetulnya. Kalau yang disenggol itu yang sekedar hobi-hobian biasa gitu ya, mungkin biasa aja. Tapi kalau yang disenggol adalah, oh ini udah bagian menjadi hidup saya. Nah itu akan protes tentunya gitu ya, atau bereaksi. Nah penting sekali ya teman-teman sekalian, ketika ingin memanfaatkan emosi, Anda memilih emosi yang tepat nih gitu. Dari beberapa emosi, yang paling potensi untuk viral adalah emosi marah. Jadi emosi itu kan macam ya, ada sedih, ada seneng, happy ya, bahagia, ada semangat, ada emosi itu empati juga, terus ada emosi itu ikhlas, syukur, itu juga satu emosi. Konten-konten pemicu kemarahan itu adalah konten-konten nomor 1 yang viral. Ya, makanya kenapa saya tahu persis ketika dibilang ini adalah attention game, yang mau dipancing adalah kemarahan ya, jadi kontroversi. Tetapi sayang sekali yang dipancing ini adalah aktivitas yang positif gitu loh. Ya beda seperti teman saya ini ya, pesulap merah gitu ya. Pesulap merah itu kan sebetulnya juga memancing kemarahan gitu. Saya pernah ngobrol sama dia, bro kamu cari musuh terus gitu loh. Tapi dia pinter gitu. Dia pinternya apa? Pinternya dia cari musuh yang memang ya, ada dasar kuatnya gitu ya. Misalnya perdukunan, syirik itu ditentang habis-habisan sama dia. Bertaruh nyawa juga. No problem gitu ya. Karena itu adalah sesuatu yang ada dasarnya yang mengatakan itu negatif gitu ya. Nah tapi kalau sesuatu yang tidak negatif terus disenggol-senggol, wah ini keliru nih. Ini menurut saya sesuatu yang keliru ya. Jangan ditiru, kalau keliru jangan ditiru. Oh ternyata ini loh impact-nya ya, ketika kita itu memancing attention dengan cara memanfaatkan emotion, tetapi salah tempat. Kalau emotion yang kita pancing itu tidak salah tempat, ya yang kita komentari sesuatu yang salah, maka akan ada pro dan ada kontra juga, tetapi ya masih sehat. Contohnya ya, pro dan kontra itu juga kan banyak ya perdebatan tentang agama, meskipun agama itu sebetulnya tidak boleh diperdebatkan ya. Saya pernah keluar dari grup Facebook yang ramai sekali. Isinya debat itu, saling mencari kebenaran gitu ya. Tapi kalau saya nggak mau ikut-ikut ya debat agama, ya udah, dalam agama Islam sudah ada lah, lakum dinukum waliyadin gitu ya. Jadi agamamu ya wes agamamu, agamaku ya agamaku ya. Lakukan aja sendiri, yang penting sama-sama menjaga kebersamaannya kan gitu ya. Rukun tuh lebih baik. Nah, jadi saya pernah keluar tuh karena itu apa? Grupnya ramai banget gitu, debat ya. Kalau menurut Islam begini, kalau menurut Kristen begini, menurut Katolik gini, dan akhirnya nanti akan jadi saling menyerang, itu tidak baik ya. Di Islam pun nggak boleh kayak gitu ya. Saling menyerang itu nggak boleh. Perdebatan atau beda argumen itu juga memancing kemarahan. Salah satunya juga konten-konten yang sifatnya politik gitu ya. Konten politik ini juga memancing kemarahan gitu ya. Orang yang tidak setuju itu, wah kok begini sih gitu ya. Pendukungnya B menyerang pendukungnya A. Ini memancing emosi. Jadi ketika ada konten yang memancing emosi, itu gampang viral teman-teman sekalian. Tapi perlu hati-hati, emosi yang Anda manfaatkan ini emosi apa. Kalau Anda dengan sengaja memancing kemarahan orang, pastikan Anda di posisi yang benar. Itu loh maksud saya. Kalau Anda ingin memancing sebuah kemarahan, Anda misalnya berani nih menentang
sesuatu nih gitu ya, menentang sesuatu, pastikan Anda berada di posisi yang benar sesuai dasar yang paling kuat gitu. Ya dasar yang paling kuat apa? Yang paling kuat itu ya kalau saya karena saya muslim, yang paling kuat adalah Quran dan hadis dulu. Baru setelah itu legal kan gitu kan. Dari sisi agamanya kuat, dari sisi legalnya kuat, ya sudah menang itu sudah. Ya Anda mau bicara apapun dasarnya ada gitu loh. Anda berada di dalam posisi yang benar gitu ya menurut dasar tersebut. Kalau posisinya nggak benar ya resikonya terlalu besar untuk Anda gitu. Anda misalnya ngata-ngatain itu tadi misalnya orang nge-gym dikata-katain gitu. Nah itu kan orang yang badannya bagus dikatain sama orang yang badannya kelihatan kurang sehat gitu ya. Banyak fat, body fatnya tinggi gitu. Ya saya sih ketawa aja gitu ya. Ya udah saya omong-omong mula gamble. Ada juga emosi yang empati sering dijadikan trigger juga untuk viral gitu ya. Contoh misalnya dulu konten-kontennya Baim Wong ya, mengambil empati gitu ya, ngasih duit ke orang yang miskin misalnya, itu gampang viral ya. Anda bisa manfaatkan emosi empati atau emosi senang juga bisa gitu ya, seperti itu. Surprise itu juga merupakan salah satu emosi ya, terkejut ya, kaget itu juga satu emosi. Jadi ketika ada konten-konten yang sifatnya surprise, nyamar jadi tukang bersih-bersih terus ternyata ngangkat bebannya gede banget gitu ya. Nah, dia sukses dari situ. Anda bisa menjadi orang yang misalnya kontroversi gitu ya, sehingga menimbulkan emosi gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau Anda cerdas, pastikan kalau Anda ingin menggugah emosi, pastikan Anda berada di sisi yang tepat gitu ya. Kalau Anda berada di sisi yang tidak tepat, ya itu namanya bumerang ya. Itu nomor 3 yaitu emotion. Kemudian yang P adalah public ya. Public ini mudah ditiru ya, sesuatu yang mudah ditiru. Seringkali kita melihat konten-konten yang ada di TikTok, Velocity misalnya ya. Beberapa orang dan banyak sekali yang meniru dan kemudian ngupload konten tersebut dan viral. Di perahu tuh yang joget-joget gini-gini itu ya. Itu sampai ditiru sampai joget kemana-mana gitu. Nah itu viral gitu ya. Tapi nggak sengaja karena unik ya dan bisa tuh, nah maka ditiru sama orang, dijadikan konten. Kemudian yang kelima P ya. P yang kelima, kalau yang keempat tadi P-nya adalah public ya, sesuatu yang mudah ditiru. Kemudian P-nya yang nomor 5 adalah practical value. Apa itu practical value? Practical value ini adalah konten yang berguna, konten yang bermanfaat, konten yang bermutu ya, sehingga orang membagikan dengan maksud supaya orang yang nonton itu juga dapat manfaat gitu loh. Jadi membagikan manfaat ya. Biasanya nih konten-konten yang kaitannya sama religi, adakan kajian biasanya yang manfaat misalnya ya, seperti itu. Misalnya tips saat berada di tanah suci misalnya. Nah, itu kan konten-konten yang bermutu ya. Ketika dibagikan maka rame gitu. Ya, rekan kami yang ada di tanah suci ya, sampai menetap di Madinah gitu. Itu suka bikin konten-konten yang seperti itu ya. Jadi supaya ketika orang ke sana itu nggak bingung. Kemudian yang nomor 6 adalah stories. Jadi story ini kita sering mendengar istilah storytelling. Dari dulu sampai sekarang yang namanya cerita atau story itu dinikmati. Dari dulu. Mulai dari cerita wayang, cerita khayalan, cerita-cerita tahayul, cerita-cerita desa ini dulu asalnya dari apa, legend, sampai cerita-cerita superhero, sampai storytelling yang sengaja dibuat untuk marketing pun demikian ya gitu ya. Kisah perjalanan seseorang, story. Ketika Anda bisa mengemas sesuatu menjadi sebuah story yang menarik, memiliki potensi untuk viral. Nah, jadi sekarang bagaimana PR-nya kita bisa mengkombinasikan semua unsur-unsur steps tadi ya. Apa tadi? S yang pertama adalah social currency, kemudian trigger, kemudian emotion, kemudian public, practical value, dan stories. Bagaimana kita bisa memanfaatkan satu atau dua, menggabungkan satu sama lain ya, dan mengemasnya menjadi bagian di dalam konten kita, maka Anda bisa berpotensi menjadi lebih populer lagi. Nah, tentunya kita ini orang timur ya teman-teman sekalian. Sekali lagi saya pengen menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian yang pengen jadi content creator misalnya,
Teman-teman yang pengen membesarkan bisnisnya dan harus membuat konten, mengelola tim kontennya, itu untuk bijak ya dalam, bersosial media. Karena sosial media itu satu bisa menguntungkan, tapi di sisi lain juga bisa merugikan kita sendiri. Jejak digital itu kejam, Saudara. Jadi kalau kita nggak bisa memanfaatkan dengan baik, maka ya kita akan dirugikan karena hal itu sendiri. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan apa yang terjadi sekarang itu sebaiknya ya kita jadikan sebuah pelajaran yang bagus ya untuk kita semua, sehingga nanti ketika kita itu mau mau membesarkan sesuatu, misalnya bisnis kita atau kita untuk keperluan-keperluan yang kita punya, misalnya untuk dakwah misalnya, kita bisa mengemas konten-konten kita secara lebih menarik dan juga menjunjung tinggi etika dan value tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.